Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sallallahu. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di bulan Rabiul Awal pertengahan. Baru saja kemarin kita memperingati sejarah yang sangat-sangat fenomenal bagi kita, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan umat. Semoga kita bersama bisa mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya kita bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan peringatan-peringatan hari besar Islam. Dan marilah pada kesempatan yang berbeda ini kita bersama-sama melakukan zikir ingat pada Allah SWT dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita, menjalankan perintah-perintah Allah sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kita sebagai kaum yang beriman. Dan tentu kita untuk meningkatkan takwa kita menjauhi apa yang jadi
larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua sudah menjadi kewajiban kita sebagai kaum muslimin muslimat akan meraih kebahagiaan keselamatan di dunia wal akhirah. Dengan demikian marilah kita selalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, baik di dalam keadaan sempit maupun dalam lapang ataupun susah ataupun kita gembira selalu alhamdulillah karena semuanya adalah Allah yang menentukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di samping kita akan telah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum terpenting bagi umat Islam, khususnya generasi Islam, untuk kita tenang bersama, untuk kita laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, memperbanyak sholawat, sehingga saat ini sangat-sangat berlangsung sekarang yaitu kebiar sholawat. Dimanapun kita laksanakan sholat adalah akan membawa ketenangan hidup kita, membawa ketenangan masyarakat kita, bahkan keluarga kita akan tenang dengan memperbanyak baca sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sunatullah Allah SWT dan jalannya pada alam semesta ini adalah Allah tidak akan menjadikan kondisi manusia ini selalu stabil atau monoton, tetapi Allah SWT dengan hikmahnya menjadikan kehidupan seorang hamba ini kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang ada di bawah, sehingga juga kadang susah, kadang bunga. Inilah perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Allah SWT berfirman dan juga misalkan kepada kita semuanya dalam surat Al-Imran pertama ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tilka ayyamun nahwiluha bainan nas wa tilka ayyamun nudawiluha bainan nas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memuji manusia kadang-kadang dengan ujian yang dia senangi, kadang-kadang dengan ujian yang tidak disenangi oleh seorang hamba. Wa nabluukum bis-sarri wa khairi fitnatan wa ilaina turja'un, dan kami akan menguji kalian. Kadang-kadang ujian itu berupa kejelekan, sesuatu yang tidak disenangi oleh seorang hamba atau kita. Dan kadang-kadang ujian itu berupa kebaikan, sesuatu yang disenangi oleh seorang hamba. Semuanya itu adalah ujian bagi kita. Mampukah kita membedakan ainal haq wa ainal batil? Karena intisar dunia adalah hanya dua, yaitu ada baik dan ada buruk, ada siang dan ada malam, ada wanita, ada laki-laki. Maka dengan demikian marilah kita bersama menghadapi ujian Allah SWT ini dengan penuh lapang dada, dengan penuh istiqomah, tetap berbakti pada Allah SWT apapun yang kita laksanakan. Dan alhamdulillah Allah SWT telah memberi peringatan kepada kita. Selama 2 tahun kita harus dihantui oleh berbagai penyakit yang saat ini terkenal dengan COVID-19. Dengan ridha Allah, alhamdulillah kita bersama-sama sudah mulai lega. Untuk itu kita syukuri, kita masih diberi kehidupan, kesempatan hidup di dunia ini. Maka rugilah kita bila kita tidak menerima ujian itu, tidak bisa menjalani ibadah sebagaimana yang telah diberikan Allah, khususnya aqimus shalah wa atiyuz zakat wa shaum Ramadan wa maslahah sabila bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Di antara ujian yang menimpa seorang hamba, seorang anak manusia adalah ujian yang berupa sulitnya kehidupan, sulitnya lapangan pekerjaan. Insya Allah dengan tetap tegar, tanpa tawakal pada Allah SWT, ujian yang ditimpa oleh hamba Allah yang beriman itu tetap landing saja, enjoy saja. Karena apa? Semuanya itu Allah yang berikan. Kita ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah SWT
tidak akan berubah nasib kita, tidak akan berubah diri kita, warga masa kita, bangsa negara kita, kalau kita tidak mau berubah, tidak menyikapi diri, berubah diri sebagaimana apa yang telah kita laksanakan. Masyaallah muslimin rahimahullah, ada orang-orang yang berhasil menyikapi keadaan dengan koridor dan kaidah syar'i. Ada pula orang yang gagal dalam menyikapi ini. Rasulullah SAW mengisyaratkan ini dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nazalat bihi faqatun fa anzalalaha binnas lam tusidda fitnah wa man nazala bihi faqatan fa anzalalaha billah fa yusibu bi rizqi." Barang siapa yang dia tertimpa faqah itu adalah kesulitan hidup, syubah, sulit kehidupan kita. Setelah dalam hadis ini adalah faqah, baik itu sulit ekonomi, sulit kesehatan karena tertimpa penyakit yang baru beberapa bulan yang lalu kita berada dalam rumah tangganya mungkin karena masalah dan sebagainya. Ini maksud sudah hidup. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lupa kita melepaskan waktu untuk tak bersyukur kepadanya. Karena segala sesuatu yang miliknya, kita sebagai pelaku, kita sebagai hamba Allah tinggal merasakan apa yang menjadi ketentuan Allah SWT. Masyaallah muslimin rahimahumullah, untuk mengalir atau untuk mempermudah kehidupan kita, untuk supaya kita tidak terlalu dalam kesulitan, segala sesuatu itu kalau kita landasi dengan ittaqullah haqqa tuqatih, ya, bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak muslim, tidak Islam. Ingat insyaallah apa yang kita laksanakan ini terselesaikan dengan baik. Karena kesulitan hidup itu adalah suatu ujian bagi kita. Itu faqah, dari nama nazal faqah, fi faqahun, harus sabar, tabah, tawakal. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Masyaallah muslimin rahimahullah, tak lama lagi bulan ini adalah bulan sangat berkah. Setelah kita melaksanakan peringatan Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi Muhammad yang saat ini masih di mana meringatkan, mengingat kisah kelahiran Rasulullah SAW. Dan sebentar lagi kita juga akan peringati Hari Santri yang tahun 2022 ini. Insyaallah dengan adanya hilangnya dari selesainya COVID, walaupun masih ada tapi tetap terjaga dengan menjaga prokes ini, insyaallah pelaksanaan peringatan Hari Santri yang membela bangsa negara kita zaman dahulu sehingga kita menikmati karena saat ini insyaallah akan berbeda dibanding tahun-tahun kemarin dengan adanya COVID-19 yang sangat mengetahui di mana kita berada. Tentu kita tetap berdoa kepada Allah SWT, semoga apa yang jadi niat kita bersama bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Allah tetap menjadikan yaitu pedoman kehidupan kita. Karena apa? Hidup tanpa masalah itu tidak hidup. Kalau tidak mau bermasalah, maka janganlah hidup. Ini suatu kunci yang harus kita pegang erat, sehingga apabila kita ketemu masalah, kita selesaikan dengan zikir, ingat pada Allah SWT, dan tentu kita harus usaha. Masyaallah muslimin rahimahullah, tadi saya sampaikan adalah fakta kehidupan hasil dalam kehidupan itu bisa kita selesaikan dengan baik selama kita bisa bermusyawarah dengan keluarga, bermusyawarah dengan aparat pemerintah karena kedudukan pemerintahan, bermusyawarah dengan Allah bagaimana kita tetap mendekat diri kepada Allah SWT dengan jalankan sholat sunnah atau sholat wajib ain yang kita laksanakan ditambah sholat-sholat yang lain. Itu kita musyawarah kepada Allah bagaimana kita supaya tetap tidak menerima kesulitan, tidak menerima musibah malapetaka yang tidak kita inginkan.
Karena apa? Malapetaka itu merupakan ujian bagi umatnya yang beriman. Dikasih musibah mungkin malah bingung, atau malah tidak beriman, atau mungkin malah enggan beribadah, atau mungkin juga malah enggan daripada Allah. Dan juga ujian berupa harta benda yang dimiliki itu pun berat ujian. Mungkinkah menjadi kikir karena dia diberi harta benda oleh Allah pada dirinya? Maka marilah kita bersama belajar, yaitu dengan penuh iktikad, niat mantap karep kalau Allah kita menjalankan yaitu takdir Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini semua dasar yang harus kita laksanakan adalah kita mendidik anak-anak kita sehingga kita menjadi anak yang soleh, anak solehah yang bisa memegang amanah, yang dimana amanah adalah anak yang bisa memegang amanah benar itu berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Allah, dan sesuai dengan apa yang jadi yaitu khalifah fil ardi, manusia yang menjadi putusan Allah mendidik bisa bertakwa. Allah menyebut manusia sebagai makhluk yang dhaif. Yaqulul insan dhaifan, manusia terdekat dalam kondisi yang lemah. Tetapi kelemahan itu akan mendapat kebahagiaan sendiri kalau kita bisa manfaat waktu yang sebaik-baiknya. Dan Allah pun telah menyebutkan adalah manusia itu hamba yang fakir. Sebenarnya firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir di hadapan Allah, sedangkan Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Tadi sampaikan, mari kita bersama-sama ujian yang terima kepada kita ini kita hadapi dengan segala rupa, dan tak lupakan kita didik anak-anak kita menjadi yang soleh dan solehah, dan jaga kerukunan, kekompakan, kebersamaan, sehingga kehidupan kita menjadi tenteram, yang bahagia jasmani rohani. Apapun yang kita lakukan itu karena adanya Allah SWT. Semoga kita tergolong orang yang beriman kepada Allah SWT, sehingga kita dibebaskan dari kesulitan hidup, sehingga kita tetap bisa manfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini sari khotbah siang hari ini pertama, kita meningkatkan iman dan tauhid kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, aqimus sholat, tidak boleh meninggalkan sholat walaupun dalam keadaan bagaimanapun, karena kesulitan, kemudahan itu adalah ujian. Maka marilah kita dekatkan diri, musyawarah dengan Allah, yaitu dengan zikir, sholat, tawakal kepada Allah SWT. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah SWT dengan tawakal yang sungguh-sungguh, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebenarnya Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang min haitsu la yahtasib, tidak tersangka-sangka. Maka marilah sekali lagi kesimpulan ketiga adalah kita jaga kerukunan, kekompakan, kebersamaan di mana kita berada, sehingga kita tetap aman, bahagia, sejahtera, dan rohani. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita berdoa dengan bersyukur, mudah-mudahan ya Allah Taala bisa menjalankan waktu bermanfaat waktu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para doa kita beramin, wanakan ini. Waktu lebih fikir warham wangta pada ini. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi'intisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات إنك شفيع المؤمنين واليا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
وذنوب الذي جئتنا وارحمنا كما أردنا شرارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا سبقنا بالإيمان ولا تغفرنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تذكرون فضلا يذكركم واسألوا من فضله ولا ذكر الله أكبر ثم السلام